Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini sebelum kita mau mendengarkan sebuah renungan, mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena pada pagi hari ini Engkau masih memperbolehkan kami untuk bisa bangun dari tempat tidur kami dengan keadaan yang baik, dengan keadaan yang sehat. Ya Tuhan, sebelum kami mau melaksanakan aktivitas kami selanjutnya pada hari ini, kami terdahulu akan mendengarkan sebuah renungan. Kiranya Engkau mau memberikan rahmat kepada kami, hikmat kepada kami, supaya kami pun bisa mendengarkannya dengan saksama, kami pun juga bisa menjalankan perintah-Mu. Ya Tuhan, inilah doa kami, berkati kami semua dan berkati keseharian kami dari pagi hari ini hingga malam nanti. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, tema kita pada pagi hari ini berjudul Menjadi Kristen yang Radikal Bukan Fanatik. Bacaan kita terambil dari kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 1 hingga 22, namun kita akan fokus pada ayat 19 hingga 20 yang berbunyi, tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Berikut sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara-saudara. Saudara, bicara tentang kata fanatik, mungkin kita lebih sering mendengarnya ketika membahas isu tentang agama. Tidak sedikit penganut agama punya keyakinan yang begitu kuat terhadap imannya, sehingga menganggap perbedaan keyakinan sebagai suatu ancaman. Nah, dalam Alkitab kita juga dapat menemukan beberapa contoh sikap fanatik dari orang-orang tertentu, meski tidak tertulis secara eksplisit bahwa mereka adalah orang-orang yang fanatik. Salah satu contohnya adalah melalui teks yang kita baca pada hari ini. Dalam Kisah Para Rasul pasal 4, kita dapat menjumpai kisah Petrus dan Yohanes yang berhadapan dengan orang-orang di mahkamah agama, saudara. Nah, orang-orang tersebut marah, mereka tidak terima dengan pengajaran yang disampaikan oleh Petrus dan juga Yohanes, terutama tentang Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat. Orang-orang tersebut kemudian melarang Petrus dan juga Yohanes untuk memberitakan tentang Kristus. Saudara, sikap fanatik telah menguasai hati mereka, sehingga mereka menganggap Petrus dan Yohanes sebagai ancaman. Namun, Petrus dan Yohanes tetap berpegang teguh pada keyakinan tentang apa yang telah mereka lihat dan juga apa yang telah mereka dengar. Petrus dan Yohanes tidak membalas sikap fanatik mahkamah agama dengan sikap yang serupa, tapi justru mereka menunjukkan sikap yang radikal dalam mengikut Kristus. Saudara, jangan salah paham. Radikal dalam pemahaman Kristen itu tidak sama dengan radikal pada pemahaman keyakinan lain. Radikal berasal dari kata Yunani yaitu radix, yang dapat diartikan mengakar, saudara. Jadi secara singkat, radikal berarti mengakar dalam Kristus dan menghasilkan buah, menyerahkan hidup sepenuhnya bagi Tuhan. Namun saudara, bukankah orang-orang fanatik juga menyerahkan dirinya buat Allah? Jadi, apakah kita tidak boleh benar-benar menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah? Saudara, tentu kita harus menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Allah. Tetapi kita perlu mengingat bahwa penyerahan diri itu bukan secara buta, melainkan penyerahan diri yang rasional dan juga yang jelas. Orang-orang percaya harus menjadi pribadi yang radikal, bukan fanatik. Jadi saudara, mari kita menjadi orang Kristen radikal, bukan orang Kristen fanatik. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang mengasihi kami, dan Engkau juga mau agar kami menjadi pengikut Kristus yang radikal,
Pengikut Kristus yang mengikut Engkau secara rasional bukan secara buta. Tolong kami ya Tuhan untuk terus mengikut Tuhan setia sampai akhir, bukan menjadi orang Kristen yang fanatik, tapi juga pengikut Kristus radikal yang mengasihi Tuhan dan juga sesama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara selamat pagi, selamat menjalani aktivitas sepanjang hari ini dalam anugerah Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia.